Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, pesawat pengebom strategis telah menjadi pilar utama dalam triad nuklir Amerika Serikat. Dan harus diakui, AS tahu betul cara menyampaikan pesan kekuatan, terutama ketika pesan itu meluncur di ketinggian 50.000 kaki, membawa senjata nuklir. Salah satu simbol kekuatan tersebut adalah B-52 Stratofortress, pesawat pengebom mematikan yang telah bertahan lebih dari 70 tahun dan masih terus digunakan. Pada November 1945, Boeing telah memproduksi hampir 4.000 unit B-29 Super Fortress, tetapi militer AS sudah memikirkan generasi berikutnya. Komando Material Udara mulai menyusun spesifikasi untuk pengganti Convair B-36 Pachemaker. Mereka menginginkan pesawat baru dengan kecepatan lebih dari 300 mil per jam di ketinggian 34.000 kaki, radius tempur sejauh 5.000 mil, dipersenjatai meriam 20 mm, dan mampu membawa 10.000 pon bom. Itu baru permulaan. Hanya setahun kemudian, spesifikasi itu meningkat drastis. Kecepatan 400 mil per jam, jangkauan 12.000 mil, dan kemampuan membawa senjata nuklir. Tantangan besar ini tidak membuat Boeing mundur. Pada musim semi 1952, Stratofortress pertama mengudara. 5 tahun kemudian, 3 unit B-52 mencetak sejarah dalam operasi Power Flight, penerbangan non-stop keliling dunia pertama menggunakan mesin jet, menempuh waktu 45 jam 19 menit. Selama Perang Dingin, B-52 menjadi ujung tombak strategi nuklir Amerika. Mereka melakukan patroli udara dalam operasi seperti Giant Launch, Chrome Dome, Head Start, Hardeat, dan Round Robin. Pesawat ini terbang di dekat wilayah udara Soviet sebagai pencegah dan siap melakukan serangan balasan seketika bila konflik nuklir meletus. Namun, ancaman terhadap pesawat terbang tinggi meningkat dengan kemunculan rudal permukaan ke udara pada akhir 1950-an. Sebagai respons, strategi penerbangan B-52 diubah. Mereka dilatih untuk terbang rendah, mendekati 400 kaki dari permukaan tanah, menggunakan medan sebagai kamuflase untuk menghindari radar dan rudal musuh. Selain misi tempur, B-52 juga efektif untuk pengawasan laut, operasi anti kapal, dan penebaran ranjau. Dalam 2 jam, 2 unit B-52 dapat mencakup area laut seluas 140.000 mil persegi, bukti kemampuannya sebagai pesawat multiperan. Hingga kini, varian B-52H masih aktif, berkat modernisasi berkelanjutan. Ia mampu terbang dengan kecepatan maksimum 650 mil per jam, menjangkau 8.800 mil tanpa pengisian bahan bakar, dan mencapai ketinggian hingga 50.000 kaki. Pada awal tahun 2030-an, kita akan menyambut B-52J, versi terbaru dari ikon langit Amerika. Pesawat ini akan menerima berbagai peningkatan penting, sistem komunikasi canggih, desain tiang baru, tampilan kokpit digital, radar APG-82 modern, dan yang paling krusial, mesin Rolls-Royce F-130. Mesin ini akan secara drastis menurunkan biaya operasional dan meningkatkan kesiapan tempur, menjaga B-52 tetap relevan hingga tahun 2050-an. Namun mari kita jujur, siapa yang benar-benar percaya bahwa si raksasa gemuk dan kasar ini akan benar-benar pensiun dalam waktu dekat? Di sisi lain, B-1 Lancer, atau Bone, menurut julukannya, mulai dikembangkan tak lama setelah B-52, pada awal 1960-an. Tapi ambisi itu sempat terhenti. Tahun 1977, proyek ini dibatalkan karena biaya yang membengkak. Baru pada 1981, ketika Ronald Reagan menggantikan Jimmy Carter, proyek ini dihidupkan kembali. Reagan mengambil langkah yang berani, tidak memilih satu, tetapi mengembangkan 2 pembom strategis sekaligus, B-1 Lancer untuk kebutuhan jangka pendek dan program Advanced Technology Bomber, ATB, yang kelak melahirkan B-2 Spirit untuk jangka panjang. Pada 1982, desain B-1 disesuaikan dengan kebutuhan masa depan. Pesawat diperlambat agar dapat menggunakan inlet udara tetap yang lebih sederhana, mengurangi tanda radar, sekaligus tetap mempertahankan kecepatan tinggi. Hasilnya adalah B-1B, yang mampu melaju hingga Mach 1,25 di ketinggian tinggi, dan Mach 0,92 di ketinggian rendah, peningkatan dari pendahulunya. Berat lepas landas maksimum juga meningkat drastis menjadi 477.000 pon, mendekati B-52H yang mencapai 488.000 pon. Struktur pesawat diperkuat di area penting, sementara area lainnya diringankan, meningkatkan ketahanan tanpa mengorbankan kemampuan angkut. Meski awalnya dirancang sebagai pembom nuklir, B-1 mengalami perubahan arah pasca runtuhnya Uni Soviet.
Tahun 1995, pemerintahan George H.W. Bush menghapus kemampuan nuklir B-1B dan mengalihfungsikannya menjadi pembom konvensional dalam program konversi senilai $3 miliar. Seluruh sistem nuklirnya dibongkar atau dinonaktifkan, dan proses ini rampung pada tahun 2011. Tapi apakah perubahan itu permanen? Tentu saja tidak. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik global, kemungkinan reaktivasi kemampuan nuklir pada 40-50 unit B-1B tidak sepenuhnya tertutup, meskipun kebutuhan tersebut semakin berkurang seiring kedatangan B-21 Raider, pembom generasi baru yang segera memasuki layanan. Namun, sebelum kita menengok masa depan dengan B-21, kita tak bisa melangkah tanpa menyebut mahakarya Northrop sebelumnya, B-2 Spirit, simbol siluman, teknologi, dan dominasi udara modern. Setelah lebih dari 2 dekade mengandalkan kekuatan B-2 Spirit, Angkatan Udara Amerika menyadari bahwa armada pembom siluman mereka tak bisa terus bertahan tanpa regenerasi. Di tengah meningkatnya ketegangan global dan munculnya sistem pertahanan udara generasi baru dari negara-negara pesaing, dibutuhkan solusi strategis yang tidak hanya mematikan, tetapi juga efisien dan berkelanjutan. Maka lahirlah B-21 Raider, penerus spiritual B-2, tetapi dibangun dengan pelajaran yang mahal dan mendalam dari masa lalu. Pada tahun 2014, Angkatan Udara AS secara resmi membuka kompetisi untuk pembom serangan jarak jauh generasi berikutnya, Long Range Strike Bomber. Hanya setahun kemudian, Northrop Grumman kembali dipercaya untuk memimpin proyek ini, sebuah pengakuan atas keberhasilan dan warisan yang mereka torehkan lewat B-2. Berbeda dari pendahulunya, B-21 dirancang sejak awal untuk mudah dirawat, lebih murah, dan lebih fleksibel. Silumannya tidak kalah canggih, tetapi kali ini dikemas dalam bentuk yang modular dan digital native, membuat setiap komponennya bisa di-upgrade seiring waktu. Raider juga dirancang untuk mampu beroperasi baik dengan kru manusia maupun secara otonom, menjadikannya pembom pertama yang disiapkan untuk dunia peperangan berbasis AI dan automasi. Bentuknya sekilas mirip dengan B-2, desain flying wing yang elegan, minimalis, dan menakutkan. Namun di balik permukaan hitam pekatnya, B-21 membawa sistem peperangan elektronik, sensor mutakhir, jaringan komunikasi rahasia, dan kemampuan untuk membawa senjata nuklir maupun konvensional dalam berbagai konfigurasi. Pesawat ini juga mengusung arsitektur terbuka, artinya teknologi baru, seperti sistem serangan hipersonik, drone pendamping, atau senjata berbasis energi, dapat dengan mudah ditambahkan tanpa mendesain ulang seluruh pesawat. Inilah visi jangka panjang Pentagon, platform pembom yang bisa terus berevolusi tanpa batas. Angkatan Udara AS telah menyatakan bahwa setidaknya 100 unit B-21 Raider akan dibangun, menggantikan peran B-1 Lancer dan sebagian dari B-2 Spirit. Bahkan tak tertutup kemungkinan jumlah itu akan bertambah, tergantung pada kebutuhan geopolitik dan pengaruh teknologi baru. Pengujian penerbangan pertama Raider dilakukan secara diam-diam, dan penampakannya hingga kini masih dijaga ketat. Namun para analis sepakat, B-21 adalah lambang supremasi udara masa depan Amerika. Dengan hadirnya B-21, AS tak hanya memperbarui perangkat kerasnya. Mereka juga mengirim pesan yang jelas ke seluruh dunia. Dominasi udara strategis bukan sekadar warisan, tapi janji yang akan terus ditepati, hari ini, dan puluhan tahun ke depan. Masih menjadi perdebatan terbuka apakah anggaran sebesar $203 miliar untuk pengembangan, pengadaan, dan pengoperasian 100 unit B-21 Raider selama 30 tahun dapat dikatakan wajar. Jika dihitung, harga satu unit pembom ini akan melampaui $700 juta. Terdengar fantastis? Namun, seperti biasa, harga hanyalah sebagian dari cerita. Sekilas, B-21 Raider terlihat seperti kembaran B-2 Spirit. Tapi kesamaan itu hanya sebatas siluet. Dalam dunia desain sayap terbang siluman, tidak ada solusi instan atau pengulangan sederhana. Raider bukan hanya hasil dari penyempurnaan, melainkan lompatan generasi dalam teknologi siluman dan kemandirian operasional. Salah satu keunggulan tersembunyinya terletak pada desain inlet udara yang sangat tersembunyi di dalam badan pesawat. Inovasi ini membantu menjaga profil radar serendah mungkin. Raider juga diperkirakan mampu beroperasi di atas ketinggian 50.000 kaki, membuatnya hampir mustahil dideteksi oleh jet tempur atau pesawat peringatan dini lawan. Yang membuatnya lebih istimewa, pesawat ini diklaim dapat beroperasi secara independen, tanpa dukungan logistik besar. Hal ini menyiratkan jangkauan tempur yang lebih luas tanpa perlu pengisian bahan bakar.
Struktur luar B-21 pun dirancang menggunakan komposit besar tanpa sambungan, berkat kemajuan luar biasa dalam rekayasa material dan desain berbasis komputer. Hasilnya, permukaan halus dan bersih yang sempurna untuk dilapisi material penyerap radar, salah satu kunci utama kemampuan siluman generasi baru. Tentu, banyak yang menyebut bahwa dimensi B-21 yang lebih kecil berarti daya angkut amunisi yang lebih terbatas dibandingkan B-2. Tapi pertanyaannya bukan soal berapa banyak bom yang bisa dibawa, melainkan berapa banyak pesawat yang bisa ditempatkan secara bersamaan dan seberapa jauh mereka bisa menjangkau tanpa terlihat. Menjelang tahun 2040-an, Angkatan Udara AS berniat menggantikan seluruh armada 45 B-1 Lancer dan 19 B-2 Spirit dengan Raider, memperkenalkan era baru pembom strategis yang sepenuhnya adaptif dan mematikan. Jadi, kita semua hanya bisa menyaksikan dengan napas tertahan bagaimana masa depan itu, yang dulu hanya konsep, kini benar-benar hadir di langit. Mikrofon sekarang giliran Anda. Dari semua pesawat pengebom yang pernah dimiliki Amerika, mana yang jadi favorit Anda? Apakah itu B-52 yang abadi, B-1 yang garang, B-2 yang sunyi mematikan, atau si misterius B-21 Raider? Atau mungkin ada nama lain yang belum kita bahas? Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten terbaru kami seputar dunia pertahanan dan teknologi militer. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.